min sani wajib alaina madan ida tala'al wajib mada'a hina marhaban ya nurul marhaban 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 ya nurul marhaban ahlan wa sahlan ya habib al mahbub tala'al min sani wana syukru mada'a lahida tala'al alaina min wajib lahida takbir takbir sallu ala nabi. Silakan duduk dulu dengan tertib. Ya, silakan tertib, duduk dulu. Cari tempat yang aman dan nyaman. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tolong ini mic diperbaiki biar enak. Ketinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Bagir Al-Attas, Al-Habib Hussein Al-Sigaf, Al-Habib Rizki bin Ibrahim Al-Gadri, dan seluruh para asatid, para tuan guru. Kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ruhani dan jasmani kepada beliau semuanya. Allah berkahi umurnya. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Allah teguhkan langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap
seluruh anggota panitia yang telah mengadakan acara peringatan Maulid hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, wabil khusus anak-anak muda Islam, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala mendudukkan saya dan kalian dalam rangka memperingati hari manusia yang agung, manusia yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, tolong digarisbawahi, sering saya ceramah, sering saya menyampaikan tausiah, tolong didengarkan baik-baik sebagai pedoman hati Anda. Kalau memang Anda mencintai Nabi Muhammad, perhatikan baik-baik. Satu, jangan pernah merokok dalam acara peringatan Maulid Nabi. Sering saya ceramah, sering saya bilang nasihati. Bukan saya tidak suka, bukan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, suatu ketika beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah melihat Rasulullah, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Faqala lahu, beliau bertanya kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah keluar daripada masjid yang ada di kota Sayun, tempat lahirnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ditanya sama Habib Ahmad Al-Attas, "Ya Rasulullah, mau kemana engkau?" "Wahai Ahmad," kata Nabi Muhammad, "Ya Ahmad, tadi aku pengen hadir dalam satu acara peringatan hari lahirku, Maulid. Tapi ketika aku masuk ke dalam itu tempat, aku dapatin orang yang di dalam tempat itu ada yang merokok, hingganya aku keluar, wahai Ahmad." Peringatan hari lahir Nabi Muhammad, peringatan yang mulia, jangan dikotori dengan sebagian orang yang mengotori majelis. Tolong yang suka ngerokok di luar ataupun yang di belakang, kalau bisa jangan. Nanti kalau sudah selesai, mau satu bungkus ente masukkan ke mulutnya, nggak apa-apa. Di majelis jangan dulu, tahan sebentar. Itu sering saya sampaikan. Yang kedua, jangan suka ngomong dalam majelis. Siapa yang suka ngomong dalam majelis, dikhawatirkan wafatnya nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Su'ul khatimah ini matinya tidak baik. Mati yang paling tidak baik itu mati keluar dari alam dunia yang hina ini, tidak membawa Islam dan iman kepada Allah. Itu diantara tandanya. Itu masih ada yang ngerokok di belakang itu. Kalau mau ngerokok, ini bukan konser. Bedakan konser sama maulid. Kalau mau konser, keluar. Kalau mau maulid, mau muji Nabi Muhammad, tolong dengarkan baik-baik. Ini maulid harus pakai adab. Sering saya bilang, kamu datang ke sini niatnya apa? Kalau niatnya cuma suka-suka, niatnya cuma rame-ramean, mending nggak usah hadir. Ini datang kita pasang niat yang baik, pasang niat yang bagus. Semoga kita pulang dari ini tempat Allah anugerahkan kita bermimpi Nabi Muhammad. Tapi jadi itu pesan saya, jangan banyak ngomong, jangan ngerok. Paham? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita duduk berkumpul
dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama di dalam acara kita ini bertawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum semua kegiatan ini, di dalam kegiatan-kegiatan kita tadi dibacakan maulid kepada Nabi Muhammad, dibacakan mahlul qiyam. Kita berdiri menyambut siapa? Kita berdiri mengagungkan siapa? Kita berdiri untuk menghormati siapa? Kalau kita berdiri sadar menghormati Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah main-main dalam penghormatan kita kepada Rasulullah. Dalam syair yang kita baca tadi, marhaban ya nurul aini, selamat datang wahai penyejuk kedua mataku. Marhaban ya jaddal hasanaini, selamat datang wahai kakek daripada Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa yang dimaksud kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Setiap mulut yang di dunia ini senantiasa baca bahasa untuk memuliakan Rasul, senantiasa bergerak untuk memuji Nabi Muhammad, maka itu lidah, maka itu lisan, maka itu mulut yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mulut itu pernah basah untuk memuliakan kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad. Hingganya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, wahai anak-anak muda saudaraku, kalian anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam, kalau baca sholawat harus dengan hati, kalau baca sholawat harus dengan adab, kalau baca sholawat harus dengan penuh kehusuan, karena yang Anda puji, karena yang Anda hormati, karena yang Anda puja bukan manusia sembarangan, bukan manusia sembarangan seperti manusia-manusia yang lain, bukan manusia yang bergelimangan dosa, bukan, tetapi yang Anda puji, yang Anda sanjung, yang Anda puja, yang Anda hormati, yang Anda berdiri karena sebab memuliakannya, tiada lain, Allah pun memulai memujinya terlebih dahulu, mencontohkan betapa agung, betapa indah, betapa mulia kedudukan manusia yang satu ini, saudara-saudara. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran, biar kita tahu keagungan siapa Maulana Muhammad, biar nggak sembarangan kita mengucapkan nama Muhammad. Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami, seorang imam arifin, seorang imamun ahlil haqigah, seorang imam pemimpin tariqah, beliau seorang yang mukasyifin. Imam Abi Yazid Al-Bustami manakala ingin berzikir mengingat Allah, manakala ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu lidahnya Imam Abi Yazid Al-Bustami ditarik kemudian digosok sampai keluar darah. Muridnya nanya, wahai imam, kenapa kau tarik lidahmu, kau gosok sampai berdarah? Imam Abi Yazid menjawab bahwasanya sebentar lagi aku akan mensucikan zat yang paling suci di alam dunia ini, yaitu zat Allah, dan aku sebentar lagi akan menyebut manusia yang paling dicintai oleh Allah di alam dunia ini, yaitu baginda Nabi Muhammad. Aku malu kalau lidahku dalam keadaan kotor memuji Nabi Muhammad. Aku malu kepada Allah kalau lidahku dalam keadaan kotor ketika menyebut nama Rasulullah. Itu adab para ulama ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Apalagi kita nyebut nama Nabi Muhammad, lagi baca maulid, lagi baca sholawat, gak punya adab, teriak-teriak main. Kalau teriak memuji Nabi Muhammad itu bagus. Kalau teriak mengeraskan suara untuk memuji Rasulullah itu bagus. Bahkan dalam riwayat, man rafa'a sautahu bis salati 'alan nabi wajabat lahul jannah. Siapa orang yang mengeraskan suaranya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam surga. Tapi kalau niatnya baca sholat, kalau niatnya teriak-teriak, niatnya main, hati-hati. Kalau kita ini kurang ajar sama presiden aja dihukum di alam dunia, bagaimana kalau kurang ajar sama Nabi Muhammad? Allah akan hukum di dunia dan di akhirat. Perhatikan itu, saudara-saudara.
kita berkumpul pada malam yang mulia ini, membawa nama Nabi Muhammad di dalam doa-doa kita. Tidak ada yang tahu di antara kita doanya apa, keinginannya apa, hajatnya apa, kebutuhannya apa. Semua itu akan tembus melewati langit yang pertama sampai ke langit ketujuh. Dengan cara apa? Bertawassul melalui membawa perantara nama yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kitab yang masyhur dalam riwayat, di dalam riwayat Abdul Razak, bahwa pada saat Nabiullah Adam alaihissalam dikurunkan oleh Allah ke alam dunia disebabkan satu kesalahannya, Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke alam dunia. Kemudian Nabi Adam alaihissalam karena malu kepada Allah berbuat satu salah di dalam surga. Apa Allah bilang? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan sekali-kali engkau dekat ke pohon ini agar engkau tidak digolongkan termasuk orang-orang yang zalim. Karena godaan iblis laknatullah alaih, Nabi Adam pun mendekati daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam melanggar, dikeluarkan oleh Allah dari surga, diturunkan ke dunia. Malu Nabi Adam, tidak mengangkat kepalanya selama ratusan tahun. Dalam riwayat ribuan tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya. Kenapa? Karena satu kesalahannya kepada Allah. Saya dengan kalian berapa banyak bikin salah sama Allah. Saya dengan kalian yang hadir berapa banyak bikin dosa kepada Allah. Saya dengan kalian yang duduk pada majelis ini betapa banyak bikin khilaf kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa merasa malu ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam alaihissalam merasa malu, merasa tidak berdaya, merasa hina di saat melakukan suatu kesalahan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tidak pernah diterima taubatnya Nabi Adam, hingga suatu ketika Nabi Adam di dalam doanya, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah dengan haknya Muhammad. Ya Allah, kabulkan taubat saya ya Allah dengan kehormatan Nabi Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadah walam akhluqhu? Wahai Adam, di mana engkau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad, wujudnya belum ada, belum aku turunkan sebagai nabi, belum aku ciptakan. Wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad wahai Adam? Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh ke dalam jiwaku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku ya Allah, wa ra'aitu ala gawaimil arsy, dan aku melihat di tiang-tiang aras, aku melihat di tiang-tiang surga, maktuban, tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat di tiang-tiang aras, kalimat itu tertulis namamu ya Allah, nama Muhammad ya Allah. Faraitu, maka saat itu aku melihat dan aku sadar bahwa tidak mungkin engkau menggandengkan namamu yang mulia dengan sosok makhluk manapun, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai ya Allah. Maka aku berdoa, bertaubat agar engkau memohonkan ampun kepada, agar engkau mengampuni dosaku, menerima taubatku dengan kemuliaan nama yang berada di sampingmu, yaitu nama Muhammad. Ampuni dosaku ya Allah. Apa kata Allah? Sodakta ya Adam, sodakta ya Adam, sodakta ya Adam. 3 kali Allah bilang, benar wahai Adam, nama Muhammad adalah nama manusia yang paling aku cintai. Laula Muhammadah ma khalaqtuka ya Adam. Andai bukan karena Muhammad, aku
aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Subhanallah, andai bukan karena Muhammad, tidak akan Allah menciptakan Nabi Adam. Laula Muhammadah ma khalaqtu kulli syai'. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad, tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin Allah ciptakan dunia, tidak mungkin Allah ciptakan surga, tidak mungkin Allah ciptakan langit, tidak mungkin Allah ciptakan malaikat, tidak mungkin Allah ciptakan manusia, tidak mungkin Allah ciptakan neraka. Semuanya ini diadakan berkat Habibuna Muhammad. Allah saja berakhlak, Allah saja menghormati. Nabi Adam saja membawa nama Muhammad agar diampuni dosanya. Saya dan kalian saat ini bawa dosa kepada Allah, bawa hajat kepada Allah, minta dikabulkan doa kepada Allah, bawa Nabi Muhammad, bawa namanya Nabi Muhammad, cengengesan, tertawa, ngerokok. Apakah dikabulkan doa kita oleh Allah? Ya ikhwani, wahai saudaraku, kalian ini saudaraku sesama muslim, sesama mukmin. Berakhlaklah saat menyebut nama yang mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang memuliakan nama Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang melecehkan nama Nabi Muhammad akan dilecehkan oleh Allah. Siapa orang yang tertawa menghina saat menyebut nama Nabi Muhammad akan ditertawakan oleh Allah dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ada di antara kita nanti saat kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad ditertawakan oleh Allah. Al-Imam Sirri As-Sigati pernah bertanya kepada murid-muridnya, hal fikum idza sallamtum ala Rasulillah sami'tu yuraddu minhu. Apakah ada di antara kamu, wahai murid-muridku, yang di saat menyebut nama Muhammad, mengucapkan salam kepada Muhammad, engkau dengar jawaban salam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Murid-muridnya menjawab, qalu bala ya syekh. Tidak ada wahai guruku di dalam salamku kepada Rasulullah, di dalam salawatku kepada Rasulullah, aku tidak pernah mendengarkan jawaban salam dari Nabi Muhammad. Sirri As-Sigati berkata, abku fa inna qulubakum mahjubun inda Rasulillah. Menangislah engkau wahai murid-muridku, menangislah engkau wahai murid-muridku, kata beliau, karena setiap orang yang baca salawat kepada Rasulullah tapi tidak mendengarkan telinganya jawaban dari Nabi Muhammad, jawaban salam dari Nabi Muhammad, abku fa inna qulubakum mahjubun inda Rasulillah, hatimu terkunci dari Nabi Muhammad. Saya khawatir hati saya dan hati kalian malam ini tidak bisa mendengar jawaban Rasulullah, tidak bisa mendengar jawaban yang indah keluar dari lisan yang mulia Rasulullah. Untuk apa kita baca salawat kalau tidak pernah dijawab oleh Nabi Muhammad? Menangis kita wahai hadirin. Sudah berapa banyak kita baca salawat, pernah dengar jawaban dari Nabi Muhammad atau tidak? Menangis. Betapa banyak dosa kita kepada Nabi Muhammad. Tidak punya akhlak, tidak punya adab,
tidak punya sopan santun, tidak punya penghormatan kepada Nabi Muhammad, berakhlaklah, beradablah, bersopan santunlah saat bersolawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan maulid. Camkan baik-baik, ini bulan lahirnya Nabi Muhammad. Kesempatan besar untuk apa? Untuk kita bisa melihat Nabi Muhammad, untuk bisa menatap Nabi Muhammad. Oleh karenanya Habib Ali Al-Habsyi di dalam munajatnya, ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi ya Allah, ya Allah muliakan kedua mataku untuk dapat melihat Nabi Muhammad, untuk bisa melihat Nabi Muhammad. Percuma kita sering sholawat kalau belum bisa melihat Nabi Muhammad. Malu ngaku sebagai umat Nabi tapi belum bisa melihat Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir diberikan anugerah oleh Allah melihat Nabi Muhammad, menatap Nabi Muhammad, bisa menyaksikan wajah Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Muliakan kami dengan melihat Nabi Muhammad ya Allah. Agungkan kami dengan melihat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan cabut nyawa kami kecuali melihat Rasulullah. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan Nabi Muhammad dalam hatimu. Simak baik-baik wasiat saya. Di akhir zaman banyak orang yang sudah cinta lagi kepada Nabi Muhammad. Banyak di akhir zaman pemuda-pemudi sudah tidak lagi mengidolakan Nabi Muhammad. Nangis Nabi Muhammad sudah mulai tidak ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik hanya ada di dalam diri Nabi kita Muhammad. Jangan niru orang lain, jangan niru budaya orang Arab, jangan niru budaya orang kafir. Kalau itu bertentangan dengan Nabi Muhammad. Simpan nama Nabi Muhammad di dalam hati kita. Kalau dulu Nabi Muhammad rela hancur, rela binasa, rela diusir, rela dilempar, ditimpuk dengan kotoran onta, untuk kita sebagai umat rela berdarah, rela patah gigi gerahamnya. Untuk siapa? Untuk kita selaku umatnya. Apa jawaban kita? Apa balasan kita pada hari lahirnya Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengorbankan jiwa kita untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengorbankan jiwa kita, ruh kita, nafas kita untuk Sayyiduna Muhammad? Atau belum? Atau tidak? Sebelum kita lahir ke alam dunia, ketika kita lahir, sebelum kedua orang tua kita menangis karena bahagia menyambut kedatangan kita lahir ke alam dunia, sebelum itu yang menangis merindukan kita adalah Sayyiduna Muhammad. Pernah kita menangis merindukan Rasulullah? Pernah kita meneteskan air mata untuk menyebut Rasulullah?
Oleh karena itu, apalagi saudara-saudara, miris hati saya kalau orang yang mukmin mengaku dirinya umat Rasulullah, dia akan tercabik-cabik hatinya pada saat melihat Rasulullah dilecehkan. Dia akan marah, dia tidak akan terima ketika mendengar telinganya Rasulullah dihinakan. Siapa Rasulullah? Demi Allah, saudara-saudara, andai kata seorang presiden pun, seorang presiden sekalipun, siapapun mereka, apapun kekuatan mereka, demi Allah, manakala orang itu berada langsung di hadapan saya, menghina terang-terangan di hadapan saya, melecehkan Nabi saya, demi Allah, demi Rasulullah, saksikan saudara-saudara, saya yang tidak berdaya ini, saya hamba yang lemah ini, saya siap mengorbankan nyawa saya untuk membela kehormatan Nabi saya, Sayyiduna Muhammad. Saya tidak terima, saudara-saudara, siapapun orang itu kalau melecehkan Nabi Sayyiduna Muhammad, saya tidak terima. Hancur hati saya mendengar itu. Andai kata saudara-saudara, saya diizinkan untuk bisa bertemu dengan orang yang menghina Rasulullah, presiden itu ada di hadapan saya, demi Allah, saya rela hancur, saya rela mati demi kehormatan Nabi saya, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau Anda kaum muslimin, kalau Anda mengaku cinta kepada Rasulullah, kalau Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, korbankan nyawa kamu, korbankan jiwa kamu. Manakala nanti ada aksi untuk menyerang, untuk nuntut keadilan, kedubasan Perancis, saya tanya semua yang hadir, kira-kira siap korbankan nyawanya untuk Rasulullah? Siap tumpahkan darahnya untuk Rasulullah? Siap mati untuk Rasulullah? Siap hancur untuk Rasulullah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan nanggung-nanggung bela Nabi Muhammad, betul? Jangan setengah-setengah untuk bela Rasulullah, betul? Nanti akan ada aksi, saudara-saudara. Kita akan kepung kedubasan Perancis. Jangan nanggung-nanggung bela Rasulullah. Setuju? 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 Saudara, kita ini nggak punya apa-apa. Kita hina di hadapan Allah. Kita ini lemah di hadapan Allah. Tapi kita akan kuat manakala kita bersama Nabi Muhammad. Kita akan kuat manakala kita bersama dengan Rasulullah. Jangan pernah gentar dalam membela Rasulullah. Jangan pernah takut dalam bela Rasulullah. Jangan pernah merasa takut ingin dibunuh. Jangan sekali-kali. Allah mengatakan bahwasannya apabila musuh takut melawan umat Islam, saudara, takut dalam menyerang, mereka panik mikirkan umat Islam. Kalau kita capek untuk melawan mereka, musuh lebih capek, saudara. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, anak-anak muda, sekali lagi, kalau mau buktikan cinta sama Nabi Muhammad, buktikan sekarang. Kalian yang ngaku cinta sama Rasulullah, buktikan sekarang. Kita nggak akan mundur, saudara, karena kita terlalu cinta sama Nabi Muhammad. Betul? 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 Pengen tidak
masuk surga bersama Rasulullah? Pengen tidak kumpul dengan Rasulullah? Pengen berjumpa dengan Nabi? Pengen kumpul dengan Nabi? Betul? Yakin? Kalau kehormatan Rasulullah sudah dilecehkan, kehormatan Rasulullah sudah dihinakan, kehormatan Rasulullah sudah diinjak-injak oleh salah satu seorang presiden, saya tanya semua yang hadir, terima atau tidak? Terima atau tidak? Nabi kita dilecehkan, terima atau tidak? Yang menghina kurang ajar tidak? Yang menghina Nabi kurang ajar tidak? Yang melecehkan Nabi kurang ajar tidak? Saudara, hukuman bagi orang yang menghina Nabi cuma satu hukumannya. Apa hukuman orang yang menghina Nabi? Hukuman orang yang menghina Nabi cuma satu, yaitu hukum mati. Tidak berhak hidup di alam dunia ini, saudara-saudara. Tidak berhak hidup. Hukumannya cuma satu, hukuman hukuman. Kira-kira siap bela Nabi? Siap bela Rasul? Siap bela Rasul? Jangan takut, jangan setengah-setengah. Setuju? Setuju? Kalau nanti ada demo bela Nabi, bela kehormatan Nabi, kita kepung kedudukan Perancis di Indonesia. Setuju? 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 Siap bela Nabi bersama-sama? Siap bela Rasul bersama-sama? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Sallu ala Nabi! Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kira-kira yang saya jelaskan jelas tidak? Yang saya sampaikan jelas tidak? Nabi mulia atau tidak? Agung apa tidak? Nabi Adam berdoa kepada Allah bawa nama siapa? Bawa nama siapa? Nabi Muhammad begitu agung atau tidak? Mulia atau tidak? Wajib dihormati atau tidak? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulullah. Saudara-saudara, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Tolong tanamkan baik-baik nama Nabi Muhammad. Jangan cuma dibikin guyon. Jangan cuma dibikin gurauan. Kata orang Sunda, ulah hararei. Betul? Betul? Jangan pernah main-main dalam cinta sama Nabi. Betul? Kalau ditawarkan mati, siap mati atau tidak? Siap. Jangan main-main untuk korbankan nyawa untuk Nabi. Betul? Betul? Mati pun kita korbankan untuk Nabi. Betul? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau ada orang nanti yang ngomong, udahlah, Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, bilang sama dia, Nabi Muhammad memang manusia biasa, tapi bukan sama seperti kamu. Kalau kamu keringatnya bau tai, kalau Nabi Muhammad keringatnya bau misi kasturi. Betul? Betul? Orang yang cinta nama Nabi Muhammad dibilang terlalu fanatik, nggak apa-apa. Kata orang Sunda, sabode teuing. Betul? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau dibilang terlalu cinta sama Nabi, apa jawabannya? Kalau dibilang terlalu cinta sama Habib Rizik, apa jawabannya? Masa? 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 Sabode? Sabode? Kalau ada orang yang macam-macam sama Nabi Muhammad, jawabannya satu. Apa jawabannya? Ribut si aing ka dieu. Betul? Ribut si aing. Ribut si aing. Kalau ada yang macam-macam sama Nabi, apa jawabannya? Ribut si aing ka dieu. Betul? Jangan takut-takut. Betul? Jangan nanggung-nanggung. Betul? Siap mati untuk Nabi.
Siap hancur untuk Nabi. Siap hancur untuk Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Semoga kita semua ini diberkahi oleh Allah. Diampuni dosanya oleh Allah. Semoga imam besar kita berkah maulid kita minta dengan membawa nama kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik cepat pulang ke Indonesia. Cepat kembali ke Indonesia. Dan semoga Habib Bahar diringankan kasusnya dan cepat keluar dari penjara. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup, ini air sudah diumumkan belum? Sudah dibagikan? Belum? Ini air sudah diumumin sama panitia? Sudah apa belum? Udah makan apa belum? Sudah? Belum? Pulang makan. Jauh. Puasa. Betul? Pengen kenyang? Betul? Nanti saya ajarkan. Ini air ada dari Habib Bahar, dari Tajul Alawiyin. Kalau punya rezeki lebih, bantu perjuangan beliau. Gak ada ruginya harta yang diinfakkan karena Allah. Pasti dibalas. Nanti dibagiin. Insya Allah semua penyakitnya hilang. Penyakit yang paling bahaya penyakit hati. Yang kedua penyakit paling bahaya penyakit jomblo. Ada yang umurnya 25 tahun belum kawin. Ada nggak? Ada yang 30 tahun belum kawin. Ada nggak? Penyakit apa namanya? Sabodotein. Makanya beli, insya Allah penyakit jomblonya ikan insya Allah. Tapi habis minum usaha. Jangan berdoa, ya Allah berkat minum air Habib Bahar datangkan jodoh yang cantik seperti Nikita Willy. Gak ada. Usaha cari yang soleh, yang akhlaknya baik, yang cantik, yang tajir. Betul. Cantik jualan jengkol. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Saya mau tanya sama yang jomblo. Sekarang musim apa ini? Musim apa? Musim durian apa musim rambutan? Musim hujan. Kalau musim hujan berarti musim kawin. Betul. Kalau suka langsung nikah. Jangan pacaran, nggak boleh. Dosa pacaran. Nah, ini nanti dibagikan. Insya Allah penyakit jomblonya amin ya Rabbal. Sambil bacain qasidah, semoga majelis kita ini semakin berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah salam
Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawasana Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Tawasana Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil hadi Ya Allah Salatullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Ala Yasin Habibillah Prajurit pembela Rasulullah Bangkitlah untuk agama Bangkitlah untuk negara Satukan hati, satukan jiwa Musuh di depan mata Lawan dia sampai berdarah Darah agama dan negara Tercinta kematian murah harganya Maju, maju ayo terus maju Habisi pengkhianat bangsa Kami berjanji demi Allah Wahai prajurit pembela Rasulullah Berjuanglah tanpa lelah Walau harus merangkak dengan mata Takkan mundur Walau satu langkah Takkan mundur Walau satu langkah Wahai para pemudi-pemuda Kibarkan pandial Mustafa Serahkan jiwa untuk agama Mencari sahid di jalan Allah Maju pantang menyerah Walau bergelimangan darah menjadi saksi di sisi Allah Mati sahid hari raya Mati sahid hari raya Wahai para pejuang agama Wahai para singa-singa Allah Musuh sudah di depan mata Kejayaan menanti kita Kejayaan menanti kita Kejayaan menanti kita Takbir Takbir Sallallahu ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalam Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka al-huda Wat-tuqah Wal-afafi wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda Wat-tuqah Wal-afafi wal-ghina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Wa afiyatan fil jasad Wa ziyadatan fil ilmi Wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب يا رحيم يا رب يا رحيم يا رب يا رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.